Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, Provinsi DKI Jakarta yang belum terhubung dengan sistem perizinan terpadu diminta untuk segera melakukan integrasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bakal memanggil kepala dinas satu persatu apabila dalam 2 bulan ke depan tak melakukan integrasi. Pramono bahkan mengisyaratkan akan mengevaluasi komitmen para kepala dinas yang dinilai lamban merespons. Ungkap Pramono saat ditemui awak media di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Citata, DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Juli 2025. Pera, besok atau lusa segera kirim surat ke saya, nanti dinasnya saya panggil satu persatu, masih pengen jadi kepala dinas atau enggak gitu. Pak, yang kedua Pak, tadi yang ada kenaikan dawis ya Pak ya, itu berarti per bulan ini sudah naik? Per bulan ini. Kalau Jumantik Bang? Jumantik kan pada waktu itu janji saya dawis, bukan Jumantik. Jadi yang namanya laki-laki itu janji yang di Pegang. Mas Bam. Tadi kan Mas Bam menyebut bahwa kalau misalkan KLB, SLF dan juga SP3L tadi ya, kalau diurus itu Jakarta bisa melompat hingga ke Jakarta global. Memang nilai ekonomi konfliknya itu seberapa besar? Yang jelas salah satu burden, salah satu hambatan orang membangun di Jakarta itu sedikit dulunya ketidakpastian itu tinggi. Jadi ketidakpastian yang tinggi itulah yang saya ingin hilangkan. Maka kemarin ketika menandatangani KLB salah satu yang di Bundaran HI, saya nggak sebutkan lah ya, itu yang sudah 12 tahun karena pemiliknya kenal sama saya dan percaya, nggak lebih dari 2 minggu akhirnya ditandatangani. Artinya apa? Bisa. Nah di tempat-tempat lain sekarang sedang saya galakan dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Jakarta untuk bisa membangun kotanya dari dana-dana yang seperti itu. Lumayan. Mas Pram. Terakhir ya. Pak, kan untuk pencatatan aset DKI masih buruk Pak, itu udah masuk ke Jakarta 1 ini atau belum Pak? Terus yang kedua Pak, untuk pajak PBB, ini kan banyak masyarakat ngeluh tiba-tiba, Bapak bilang kan ada potongannya tuh Pak untuk PBB, tapi masyarakat merasakan kenaikan hampir 2 kali Pak, itu penjelasannya seperti Jadi yang saya jawab PBB dulu ya. PBB untuk harga NJOP, harga tanah di bawah 2M gratis. Rumah susun apartemen yang di bawah 650 juta gratis. Persoalannya adalah banyak daerah yang NJOP-nya dari 25 tahun yang lalu gak pernah berubah. Padahal tarifnya sama. Nah, NJOP-nya yang kemudian berubah. Saya nggak menyebutkan tempat, tapi ada yang bahkan NJOP-nya naiknya hampir 10 kali. Karena apa? Misalnya dulu 1 perak, sekarang di situ menjadi tiba-tiba menjadi 100 perak. NJOP-nya tetap 1 perak. Itulah yang kemudian membuat kenaikan yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi NJOP yang naik tinggi, mohon maaf, rata-rata adalah daerah orang kaya. Dan orang kaya ini ributnya sebentar, kami tetap jalankan untuk ditagih. Dan alhamdulillah, Jakarta gara-gara itu penerimaan pajaknya melebihi nasional. Seminggu yang lalu, nasional baru 32%, kita sudah 47%. Salah satunya karena NJOP tadi. Dan saya bilang sama petugas kita nggak mundur untuk itu. Karena apa? Orang-orang ini selama ini menikmati dengan NJOP yang sangat rendah. Mohon maaf, termasuk rumah saya sendiri yang di Cipete. Di situ NJOP-nya harganya masih mungkin 1/5-nya lah. Ya, tiba-tiba naik ya kita harus bayar, ya bayar. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi penyebab kenapa kemudian ada keluhan tentang PBB. Sebenarnya bukan PBB-nya yang berubah, tapi NJOP-nya yang naik. Jadi ada satu tempat, saya nggak nyebutkan, tapi teman-teman bisa menebak lah. Dulu tempat ini tempat Jin buang anak. Tiba-tiba sekarang menjadi tempat premiumnya Jakarta. Sementara NJOP-nya masih tempat Jin buang anak tadi. Nggak bisa dong yang begini. Ini kan udah 20 tahun masa tidak mengalami perubahan. Nah itulah yang dirubah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa target pajak Jakarta ada yang minggu lalu sudah 47%, sementara nasional baru 32%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.